pasti udah nggak asing lagi kan tentang apa itu Undang-Undang ITE. Udah cukup banyak juga ya kasus di Indonesia tentang Undang-Undang ITE itu. Aku bakalan sedikit jelasin apakah penting atau tidak Undang-Undang ITE itu diterapkan di Indonesia dan dampak positif dan negatifnya yang ditimbulkan dari Undang-Undang ITE itu. Dan juga apakah sama atau beda sih Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Penyiaran itu? Langsung aja kita bahas ya. Pertama ada tujuan dari Undang-Undang ITE. Yang pertama, menjadikan masyarakat sebagai informasi dunia yang cerdas. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan perekonomian dan memperluas perdagangan nasional ataupun internasional. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan publik. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menunjukkan kemampuan dan pemikiran dalam bidang teknologi informasi seoptimal mungkin. Terakhir, yang kelima, memberikan rasa aman, nyaman, dan dilindungi oleh undang-undang dalam menggunakan teknologi informasi. Selanjutnya, manfaat dari Undang-Undang ITE. Yang pertama, manfaatnya adalah memberikan jaminan hukum kepada masyarakat yang menggunakan teknologi elektronik. Yang kedua, mendorong dan memajukan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang ketiga, mencegah dan meminimalisir terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi. Yang keempat, melindungi masyarakat pengguna transaksi elektronik agar dapat menggunakan dan memanfaatkannya dengan aman dan nyaman. Yang kelima, menjaga pengguna media sosial untuk tetap berperilaku santun meskipun hanya di dunia maya. Karena sedikit kesalahan kata pada ujaran yang diposting bisa saja menyebabkan suatu permasalahan hukum yang serius. Selanjutnya kita bahas dampak positif dan negatif dari Undang-Undang ITE itu. Yang pertama kita bahas dampak positifnya, yakni yang pertama adanya kesempatan bisnis baru di Indonesia karena penyelenggaraan dalam sistem teknologi informasi wajib terikat hukum dan berada di Indonesia. Selanjutnya, mendorong pertumbuhan ekonomi serta dapat menambah penghasilan negara. Yang ketiga, memperluas lapangan pekerjaan untuk meningkatkan penghasilan penduduk. Yang keempat, mengantisipasi adanya perbuatan yang dilakukan di internet dan merugikan antar pihak. Yang kelima, memberi perlindungan hukum terhadap kegiatan transaksi dalam sistem elektronik dan terhadap kegiatan ekonomi. Yang terakhir, adanya peluang bagi pemerintah untuk mengadakan penyuluhan mengenai pentingnya internet agar lebih efisien. Selanjutnya, dampak negatif dari Undang-Undang ITE yang pertama, pembatasan kebebasan berekspresi untuk mengeluarkan pendapat dan kreativitas. Yang kedua, munculnya rasa khawatir bagi penulis blog atau penulis ulasan karena harus menghindari kritik-kritik yang menyinggung pihak lain. Yang terakhir, adanya larangan tidak boleh ada muatan yang melanggar kesusilaan. Sedangkan masih banyak suku-suku primitif di Indonesia yang belum memakai pakaian modern dan masih memakai pakaian seadanya dari alam. Masyarakat harus bijak dalam menggunakan teknologi informasi di dunia maya. Kebebasan berekspresi tentu saja boleh, namun tetap saja harus berperilaku santun dan tidak menyinggung pihak manapun atau menyalahgunakan informasi tersebut guna menjatuhkan pihak lain. Jadi, pemerintah menginginkan dengan adanya Undang-Undang ITE ini, masyarakat sebagai pengguna media informasi, khususnya pada sosial media, harus bisa menggunakan dan memanfaatkan sosial media dengan baik dan berhati-hati. Dapat menjaga komunikasi antara satu dengan yang lain tanpa ada perselisihan hanya dengan satu postingan. Untuk pembahasan selanjutnya, beda atau samakah Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Penyiaran itu? Nah, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE disebut bukan untuk mengatur konten penyiaran karena soal itu diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Penyiaran dan peraturan pelaksanaannya.
Ahli Hukum Komunikasi dan Teknologi Informasi Mustafa Hafaz di Jakarta menyatakan dalam naskah akademik Rancangan Undang-Undang ITE atau RUU ITE diterangkan jangkauan peraturan Undang-Undang ITE adalah terkait informasi elektronik dan dokumen elektronik yang berkaitan dengan bukti elektronik, pengiriman dan penerimaan surat elektronik atau email, tanda tangan elektronik, sistem elektronik dan transaksi elektronik yang berkaitan dengan perdagangan secara elektronik. Selain itu, Undang-Undang ITE juga mengatur soal perlindungan hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan domain di dunia internet. Perbuatan yang dilarang seperti penyebaran materi pornografi, porno aksi, perjudian, tindak kekerasan, hacking atau cracking, penipuan lelang online, penipuan pemasaran berjenjang online, penipuan kartu kredit, pembajakan perangkat lunak, fraud, phishing, cyber stalking, hate speech, dan criminal communication. Nah, mungkin hanya sekian pembahasan kali ini tentang Undang-Undang ITE. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai kembali video selanjutnya. Bye-bye.